Konten berbayar, konten berbayar dan konten tidak berbayar. Apakah kita tetap jadi diri sendiri saat konten itu berbayar? Ataukah memang kita sudah jadi diri sendiri walaupun kontennya itu tidak berbayar? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Gifar Abdallah di channel saya. Ya, membahas konten yang berbayar dan tidak berbayar. Belum lama ini saya melihat konten yang dibikin Agung Hapsah. Konten kreator pentolan ya. Dia salah satu punggawa yang mengawali gerakan YouTube Indonesia bersama teman-teman yang lain. Saya melihat bagaimana Agung Hapsah cerdas banget. Dia bikin konten berbayar. Saat itu dia membawa brand Genius. Nanti ada titiknya nggak? Tonton aja tuh videonya. Di situ saya melihat bagaimana Agung Hapsah tetap menjadi dirinya sendiri sebagai konten kreator yang mengeksplorasi teknikal dan memang dia jago, bagus videonya. Dan di situ tetap ada muatan brandnya yang menggait Agung Hapsah sebagai brand ambasadornya lah atau semacamnya. Kalau melihat video itu, Agung Hapsah bisa tetap jadi dirinya sendiri. Sementara kalau balik ke pengalaman saya dulu sebagai penulis berita di media cetak, pernah saya punya pengalaman menulis konten untuk klien. Isinya iklan. Jadi bahasanya tuh, jadi istilahnya tuh editorial. Di situ saya sebagai penulis ya nggak bisa jauh-jauh mengekspresikan pemikiran ya. Artinya ada koridor perusahaan sebagai pengiklan yang ingin tetap disampaikan kepada pembaca media massa tempat saya bekerja. Ya akhirnya kan bahasa yang muncul adalah bahasa klien ya, terbataslah kreativitasnya. Kalau di media cetak tuh jelas ada firewall. Mana yang kontennya berita, tulen, ada yang memang iklan, editorial. Biasanya juga kalau di konten video ataupun berita televisi juga tegas tuh, oh ini editorial. Cuman itu tempo dulu. Sekarang sudah bermain ke brand konten. Itu yang pernah saya dengar dari mantan atasan saya di media yang pernah saya bekerja di sana. Isinya tetap berisi berita tapi kental kandungan brandingnya. Karena sebetulnya bagi pemilik brand, perusahaan, corporate gitu ya, mereka tetap penerimaan kepada target pasarnya, audiensnya gitu ya, potensial pasarnya dipandang bukan sebagai iklan. Bagaimana kita tetap menjadi diri sendiri saat memang ada brand yang nempel dengan diri kita. Contoh, ini nih kaos. Kaos ini dibikin oleh komunitas pelangi. Ini bisa jadi adalah sesuatu yang implisit ya, kalau nggak saya omongin. Ini udah ditampilkan, dilihat di video. Bisa jadi adalah brand konten bagi si komunitas tersebut karena kaosnya, t-shirtnya ditampilkan. Begitu juga konten kreator yang lain. Ada yang memang pure iklan, TVC gitu ya, ataupun social ads yang spesifik bahasanya pun sudah bahasa iklan. Ada yang memang mereka implisit, soft selling. Bagaimana pesan-pesan perusahaan ataupun branding itu disisipkan ke dalam konten. Dan berikutnya adalah bagaimana persoalannya adalah kita tetap bisa jadi diri sendiri saat ada brand yang masuk ke dalam konten kita. Itu PR besar tuh. Karena kalau ngomongin branding, ada perusahaan yang hire kita, tentu bakal ada negosiasi tuh. Kita gayanya begini nih, videonya seperti ini, punya gaya sendiri lah, kemudian kemasannya seperti apa. Perusahaan yang datang tentu punya pola pikir sendiri. Makanya buat konten kreator yang mungkin belum terlalu punya positioning, bisa jadi digiring tuh
ngikutin apa maunya si corporate, perusahaan yang punya brand. Tapi kalau kita sebagai content creator yang sudah punya positioning, kita punya basis viewer, subscriber yang menjadi bargain position, boleh jadi nih si brandnya, corporate, perusahaan itu ikutin gayanya kita. Jadi yang penting akhirnya adalah kita punya jati diri kita sendiri. Kuatkan jati diri kita sehingga brand lah semestinya ngikutin gaya kita. Itu dia. Bagaimana saat kita belum punya brand, misalnya konten ini belum masuk brand, ya tegaskan dan juga konsistenkan stylenya seperti apa. Kalau kita lihat misal kontennya Deddy Corbuzier, pada akhirnya brand-brand yang ingin beriklan di kontennya Deddy ya masuk product placement, bener gak? Masuk tuh minuman, gak perlu diomong-omongin, udah nempel aja. Apakah si pemilik brand yang product placement itu menuntut kepada Deddy, kontennya jangan ngomongin ini dong, oh yang baik-baik aja dong? Kan enggak ya, tetap aja Deddy Corbuzier di podcastnya tetap Deddy Corbuzier karena dia sudah punya bargain position. Kalaupun mungkin subscriber kita nggak terlalu banyak, nggak sebanyak mereka yang sudah subtle, sudah mapan di YouTube misalnya ataupun media sosial yang lain, saat memang brand itu hadir, kita punya argumentasi. Pak, Bu, yang datang nih perusahaan, sepertinya gagasan Ibu kalau bahasanya seperti ini tidak cocok dengan target audiens saya. Lebih baik begini. Kalau kita memang punya pemikiran, punya landasan, kita bisa berargumentasi, kita bisa memberikan opsi yang lain kepada brand yang masuk. Itu dia. Itu yang tidak saya rasakan saat saya menulis editorial. Karena ya tetap dibaik-baikin, dibagus-bagusin, dan jelas ada pagar apinya, istilahnya seperti itu. Kalau di media masa cetak. Kalau di media online, saya juga baca tuh, di akhir biasanya muncul bahwa tulisan di atas disponsori ataupun pesan corporate berupa produk ataupun jasanya itu di akhir. Awalnya ngomongin apa, endingnya ada produknya. Itu bisa juga. Karena sekarang zamannya brand konten. Tinggal kita sebagai content creator itu menegaskan jati diri kita. Misal tubuh kita tuh sebetulnya udah begini loh, badannya ukuran L. Ada satu brand ukurannya XL, ya nanti akan kegedean ya. Nah, bagaimana agar pesan corporate itu fix dengan jati diri kita? Kalau jati diri kitanya aja masih cair, belum jelas, lentur, fleksibel, ya siap-siap aja. Gimana yang punya brand ya? Itu dia bahasan kita kali ini soal konten berbayar dan konten tidak berbayar dan bagaimana kita tetap menjadi diri kita sendiri. Semoga konten ini bermanfaat buat kamu dan bisa bikin kamu membuat konten yang bernilai. Jangan lupa untuk subscribe dan kasih dukungan konkret melalui link yang ada di deskripsi, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.